momen yang pas gitu ya, karena memang selama ini kita tidak pernah bicara di sosial media gitu ya. Ini belakangan ini Asila lagi sedang cukup viral, jadi pembahasan di TikTok dan di lain-lain gitu ya, yang buat Asilanya menguntungkan gitu ya, jadi pembahasan walaupun akhirnya tulisan-tulisan dan ininya banyak yang tidak baik. Sekaligus juga nanti tadi ada fashion show. Ini silaturahim keluarga besar Fatih Indonesia. Jadi memang di edisi Lebaran kali ini gue diajak kolaborasi bersama Kang Fahmi untuk membuat satu series atau satu edisi gitu ya. Akhirnya sepakat, akhirnya kita menggunakan batik besurek, dan ini tulisannya ini Ramzi nih, bahasa Arab tapi Ramzi. Batik besurek itu khas dari Bengkulu. Singkat cerita akhirnya saya diminta untuk kolaborasi dan alhamdulillah responnya juga cukup bagus. Jadi hari ini silaturahim sekaligus buka puasa bareng. Bang, ini kan udah desain ini ya. Untuk lebaran sendiri di keluarga ada kapelan nggak sama istri? Aduh, gue tuh kalau lebaran nggak pernah ini ya. Istri gitu. Paling pakai baju yang udah ada, kain sarung putih udah. Oh, kalau ini udah nggak bisa lepas dari seorang Ivan Gunawan, mana berani gue ini kan lawan. Udah harus sama Ivan Gunawan. Kapel-kapelan gitu mungkin. Aduh, enggak. Aku sama mama juga. Iya. Nah, makan biasanya banyak tuh bang keluarga yang kalau lebaran temanya Iya. Gak suka samaan. Mungkin kita akhirnya enggak gitu. Gue paling sholat id pakai baju koko, selimutnya udah pakai kaos. Panas. Tapi rumah mertua ke rumah nyokap ke Bogor. Memaknai Ramadan di tahun ini seperti apa dari Bang? Nah, kalau alhamdulillah untuk tahun ini sedikit bersyukur dalam arti gini. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang setiap Ramadan gue ada 2 program. Satu yang malam, satu yang sahur. Tapi untuk kali ini yang malam nggak ada karena jamnya dipakai sama sinetron. Kemudian hanya ada yang acara sahur live. Itu sebenarnya karena memang lebih bersyukur, dalam arti bukan lagi nggak bersyukur nikmat gitu kan. Bersyukur karena waktu jadi akhirnya banyak untuk istirahat, juga untuk akhirnya gue bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lainnya gitu. Jadi memang agak lebih santai. Coba kalau ada program yang malam kan kayak sekarang nih, gue udah nggak bisa kayak begini, harus buru-buru ke studio kan. Tapi alhamdulillah ya sekarang waktunya lebih lowong lah, lebih banyak. Ya Asila sama, gimana kamu sekarang bulan puasa? Udah fully semuanya back to kayak sebelum ada COVID kan. Ya kondisinya memang sudah balik lagi ke awal. Udah lebih enak, lebih ngapa-ngapain lebih gampang rasanya. Terus aku apa ya? Aku kan di rumah bukan puasa di kamar. Di sekolah juga karena kadang pulang sekolah ada kegiatan dulu, jadi kadang buka puasa di sekolah. Terus ada rencana bukber juga. Kalau ada nyanyi latihan gitu, kayak kemarin sempat nyanyi juga di sahur gitu sih. Tapi seneng gak sih Asila sekarang kan udah mulai endemik ya, bisa bukber bareng-bareng sama kawan-kawan juga gitu? Seneng karena sekarang udah SMA juga kan, jadi terus baru di sekolah habis capek-capek latihan kegiatan apa terus buka bareng-bareng seru gitu. Tapi puasa masih full? Belum? Puasa udah ada. Justru puasa pertama nggak ikut Nggak ya? ikut aku, kayaknya juga ini akhir nggak ikut nih, udah woman's problem lagi. Habis ini ada reward nggak sih buat anak sendiri? Oke, jadi gini ya, untuk puasa, untuk puasa, reward. Aduh, rewardnya udah itulah, kita doain, kita bantu mudah-mudahan karirnya lancar gitu ya. Nah mungkin di momen ini momen yang pas gitu ya, karena memang selama ini kita tidak pernah bicara di sosial media gitu ya. Ini belakangan ini Asila lagi sedang cukup viral, jadi pembahasan di TikTok dan di lain-lain gitu ya, yang buat Asilanya menguntungkan gitu ya, jadi pembahasan walaupun akhirnya
tulisan-tulisan dan ininya banyak yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau untuk strategi, kalau untuk berbicara di sini alhamdulillah menguntungkan gitu kan, jadi pusat perhatian. Asila itu tahun lalu mengeluarkan single gitu ya. Asila ini memang selama prosesnya kita simpan. Asila lahir menjadi seorang penyanyi itu tidak masuk dalam sebuah kompetisi besar. Selama ini kita selama bertahun-tahun kan setiap menghasilkan atau melahirkan penyanyi-penyanyi baru itu dari ajang-ajang kompetisi yang gue juga terlibat di situ gitu ya. Itu kan semua prosesnya dipertontonkan sama banyak orang. Semua prosesnya dipertontonkan. Bahkan ada sebagian orang yang akhirnya menjadi fanbase dan lain-lain, merasa memiliki si artis itu. Nah, akhirnya kan kita sebagai orang lain itu ya, kayak Asila sudah melakukan proses itu cukup panjang. Dari kecil dia belajar nyanyi segala macam sampai akhir waktu yang tepat. Gue dibilang berkali-kali Asila jangan dulu, sabar dulu, dan selalu gue bilang sama Asila jangan mentang-mentang anaknya seorang Ramzy terus kamu bisa mendapatkan banyak hal. Proses dulu, belajar dulu. Oke, sampai akhirnya tahun kemarin keluar single baru. Beberapa bulan yang lalu ketika kita sudah mempersiapkan single yang kedua, rencana Januari kemarin tanggal 18 semuanya sudah dipersiapkan. Alhamdulillah Asila mendapatkan tawaran untuk menyanyikan satu soundtrack film besar di salah satu PH. Bismillah ku nikahi suamimu. Ada original soundtracknya itu ternyata belum berhasil dinyanyikan sama beberapa penyanyi. Tiba-tiba Melly Goeslaw, Teh Melly coba menawarkan kepada pihak PH tersebut, lo mau ini gak suaranya? Dikasih contoh tuh single kedua Asila yang siap rilis tanggal 18 Januari. Sebelumnya Teh Melly nggak bilang, ini Asila lo anaknya Ramzy, nggak bilang. Nih, Om, saya nggak perlu sebutin produser. Om, dengerin. Ini ya semesta. Ini siapa Mel? Ini Asila Maisa, ada penyanyi baru. Gitu kan, kemarin single pertama sama saya gitu. Akhirnya tertarik, dikasihlah kabar itu ke Manuj kan, bos MD. Akhirnya fix, oke, lagu itu dikasih untuk Asila. Treatmentnya sama MD Music itu apa sih namanya, spill gitu ya, kasih tahu setengah siapa yang menyanyikan lagu soundtrack ini ya. Terus dari intronya udah diiniin, banyak yang nebak, oh pasti ini si Fulan, oh wah fanbase baru keluar tuh, fanbase-nya penyanyi yang lain, oh pasti si ini, pasti si itu, pasti si ini, pasti si itu. Ada juga yang nebak, ini kayak suara Asila deh, oh nggak mungkin, gini semua. Tiba-tiba keluar Asila, kaget mereka semua kan. Ya saya harus bilang, kalian kaget semua, apa diduga-duga seorang Asila. Udah, namanya sekarang kayak begitu kan, barisan fanbase, mungkin artis juga kepada nggak tahu gitu. Yang barbar kan suka fanbase ini, pada sakit hati, lo kecewa, disikat dia, dibully. Sampai sekarang mereka nggak siap, tapi akhirnya mulai kesini sudah mulai objektif, jangan begitu, itu bla 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 segala macam. Nah ini memang kondisinya sekarang seperti ini. Banyak penyanyi pendatang baru yang lahir dari ajang kompetisi. Salah gak? Tidak. Tapi yang suka salah itu para pengikut-pengikutnya, yang terasa barbar lah, yang terasa seperti apa, yang menganggap orang lain akhirnya dicap, mentang-mentang bapaknya artis apa segala macam. No, saya tidak pernah mentreatment Asila seperti itu. Asila jalan sendiri kamu menjadi public figure. Asila menyikapi pembuli gitu gimana sih Asila? Mentalnya udah kita siapin. Biasa aja lagi. Kita mentalnya udah kita siapin. Biasa aja, nggak aku baca-baca banget juga, tapi tahu ada yang nggak orang. Jadi YouTube Asila atau single-single yang kemarin itu dibahas lagi, naik lagi. Ya kita tepuk tangan, akhirnya orang bahas lagi. Jadi dulu yang aku bilang bagus banget, Sekarang kalau udah ada ini yang dulu mereka bilang bagus, jelek banget. Jadi ya udah. Iya, tangan baju gayanya so diva segala macam. Satu hal. Asila itu ingin menjadi penyanyi bukan karena seorang Ramzy dan Afi yang mojok-mojok. Tidak. Perlu kalian ketahui. Asila memang mau dari kemauan dia sendiri. Tante Ocha, yang lain semua pada bilang, tadinya gue sama Afi itu nggak tahu, kan sering datang ke studio kan anaknya Ivan Gunawan. Akhirnya pada bilang, itu Ramzy, bilang ke Afi juga, itu Asila dia ada potensi loh, tahu nada. Akhirnya kita tanya mau, kita sekolahin, terpanggil guru segala macam. Akhirnya seperti itu, bukan ujuk-ujuk mentang-mentang anaknya Ramzy terus
gue eneng-eneng kemana apa enggak. Kita tidak memposisikan seperti itu. Rasain sendiri kalau mau jadi public figure. Karena bapaknya dulu berdarah-darah untuk menjadi sekarang seperti ini. Dengan kondisi sekarang seperti ini, jangan mentang-mentang anaknya Ramzi, dikasih kemudahan. Privilege atau kemudahan nggak dipungkiri, iya pasti itu nggak mungkin. Tapi selebihnya usaha sendiri. Gue nggak mau bawa kenalin ini, udah sendiri gitu. Pengennya terpisah, kesian ini anak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, kalau akhirnya dia tampil bagus, terang aja anak Ramzi. Nah sekarang kan terjadi kan, ya udah berkarya aja sendiri. Kita punya porsi yang beda-beda, bro. Berarti Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.